warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Karsiawati, CGP Angkatan 8 SMK 1 Banyuwangi, Jawa Timur. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah: saya dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai guru menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan menerapkan filosofis pendidikan nasional, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif adalah: 1. Disiplin yang memiliki motivasi internal dari diri sendiri. 2. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. 3. Disiplin mengarahkan anak menjadi anak yang bertanggung jawab dan menumbuhkan anak dengan kesadaran diri menerapkan nilai-nilai kebajikan. 4. Disiplin mendorong terciptanya murid yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini berasal dari eksternal. Pertanyaan yang timbul adalah: apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini berasal dari eksternal. Pertanyaan yang timbul adalah: apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini berasal dari internal. Pertanyaan yang timbul adalah: saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? 5. Posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri. Diharapkan murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. 5. Kebutuhan dasar manusia. 1. Kasih sayang dan rasa diterima. 2. Kesenangan. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Bertahan hidup. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, menimbulkan motivasi, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah, seorang guru berperan sebagai manajer dengan menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu: 1. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi modul 1.4 Budaya Positif adalah: modul 1.1 Filosofi KHD merupakan fondasi atau landasan seorang pendidik, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif.
Sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak adalah kalimat yang memotivasi dan impian dari seorang guru penggerak dalam membawa perubahan di masa depan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui alur bagja. Kesimpulan keterkaitan antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 adalah dengan adanya budaya positif di sekolah maka akan mempermudah terwujudnya filosofis KHD, nilai-nilai dan peran guru penggerak sehingga terbentuklah sekolah yang menyenangkan seperti yang diangankan oleh KHD, yaitu sekolah sebagai taman siswa. Saya telah memahami tentang konsep inti dari budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya saya jiwai dalam diri saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, dan saya juga berbagi praktik baik kepada rekan guru baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ada, yaitu di hukum penghargaan. Ternyata penghargaan itu berakibat tidak baik bagi murid. Di antaranya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Perubahan cara berpikir saya bahwa ketika saya mempelajari keyakinan kelas, dulu saya berpikir peraturan kelas itu dibuat oleh pemangku kepentingan. Ternyata di dalam modul ini peraturan kelas dibuat bersama melalui curah pendapat berdasarkan pada kebutuhan manusia, nilai-nilai kebajikan dan teori motivasi dengan menggunakan kalimat positif. Peraturan kelas yang dulu kita kenal berubah menjadi keyakinan kelas. Satu, pengalaman membuat keyakinan kelas bersama siswa. Dua, pengalaman menerapkan fungsi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Saya merasa senang karena saya bersama murid dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga saya ikut memiliki dan termotivasi untuk mematuhinya. Saya juga merasa pengetahuan saya tentang merdeka belajar murid dengan budaya positif dapat saya wujudkan. Di sini, guru harus mampu menuntun dengan sabar sehingga murid menemukan identitasnya dan menemukan solusinya yang berasal dari kemampuan intrinsik murid, menuntun pembentukan keyakinan kelas, dan penerapan fungsi kontrol sebagai manajer dengan segitiga restitusinya.
Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki adalah sudah adanya peraturan sekolah sehingga guru bersama murid dapat menyesuaikan dengan peraturan tersebut serta menambahkan dari hasil curah pendapat dari guru atau siswa dengan memperhatikan kebutuhan dasar murid, fungsi kontrol guru, dan mengubahnya menjadi kalimat positif dengan mengkaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Posisi yang saya gunakan adalah posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Dengan adanya budaya positif di sekolah, mempermudah terwujudnya filosofis KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Perbedaannya yaitu posisi kontrol teman, murid menjadi tidak mandiri, sedangkan posisi kontrol manajer membuat murid dapat mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya dalam 2 tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Kedua tahapan tersebut saya praktikkan tidak secara berurutan, artinya bisa tahap memvalidasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu tentang tata cara teknik kegiatan, misalnya tata cara menyela pembicaraan, tata cara berpendapat, tata cara memulai pembicaraan dengan orang lain yang lebih tua, dan lain-lain yang dulu kita kenal dengan nama budi pekerti. Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah